Saudara-saudara, setiap saat gugus tugas pencegahan percepatan penanggulangan COVID-19 ini membagikan informasi secara intens. Kami mohon informasi inilah yang kemudian dijadikan acuan di dalam bersikap sehari-hari. Karena kita akan mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar. Saudara-saudara bisa mengakses di covid19.go.id atau di hotline 119 extension 9 atau di WhatsApp COVID-19 Halo Kemkes di 1550567. Banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine lainnya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang benar tentang hal ini. TVRI, RRI, dan televisi dan radio swasta yang lainnya secara terus-menerus akan menyebarkan informasi ini. Ini yang kita harapkan bisa kita pahami sehingga kita bisa bersikap dengan baik dan tidak perlu ada kepanikan. Saudara-saudara, pada hari ini sampai dengan pukul 12.00 WIB, kami sudah merekap data kinerja sebagai berikut. Spesimen yang kita periksa sebanyak 121.547 dari 88.924 orang. Hasil dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan bahwa kasus konfirmasi positif bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. Kasus konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah 243 orang, sehingga total sembuh menjadi akumulasinya menjadi 2.197 orang. Kemudian konfirmasi positif yang meninggal bertambah 8 orang, sehingga menjadi 872 orang. Orang dalam pemantauan yang kita lakukan berdasarkan laporan yang kami akumulasi dari semua provinsi di seluruh Indonesia, sebanyak 239.226, di mana hampir 200.000 diantaranya sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 26.408 orang, ini tersebar dari seluruh Indonesia. Sebagian besar provinsi sudah kita dapatkan berapa yang sudah selesai dipantau dan kemudian ada beberapa yang kemudian ternyata konfirmasi menjadi positif. Namun di beberapa yang lainnya kami masih mengupdate dari provinsi-provinsi yang ada. Kabupaten kota yang terdampak sudah lebih dari 300 kabupaten kota dari 34 provinsi, 335 kabupaten kota dari 34 provinsi. Kemudian pasien sembuh totalnya adalah 2.197 orang dari keseluruhan provinsi, di mana DKI Jakarta 704 sudah sembuh, Sulawesi Selatan 228, Jawa Timur 180, Jawa Barat 167, dan Bali 160 orang. Saudara-saudara, kita harus betul-betul memperjuangkan jangan sampai kita tertular, jangan sampai orang lain tertular, jangan sampai saudara-saudara kita tertular. Karena kalau kemudian semakin banyak kasus yang tertular dan kemudian harus masuk rumah sakit, maka beban layanan rumah sakit akan menjadi semakin berat. Beban layanan rumah sakit menjadi semakin berat dan resource yang kita dibutuhkan juga semakin besar. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana mencegah jangan sampai sakit. Bagaimana kemudian memutuskan rantai penularan ini agar tidak ada orang lain yang menjadi sakit. Ini hanya bisa dilakukan manakala kita bisa bergotong royong dan bersatu, terus-menerus, tanpa terputus untuk melawan COVID-19. Kita harus mensinergikan dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RW, sampai ke RT, dan sampai di kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, kita berharap inilah yang bisa kita lakukan. Kita harus mematuhi tentang ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu daerah belum diputuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, secara mendasar physical distancing, menjaga jarak,
menghindari kerumunan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap di rumah adalah dasar untuk mencegah penularan ini. Oleh karena itu, bukan hanya kita menjadi disiplin setelah ada PSBB. Jauh sebelum PSBB kita juga harus disiplin. Inilah yang menjadi kunci bagi kita. Oleh karena itu, mari saling mengingatkan, mari saling menerima saran, kritik, masukan dari siapapun orang yang berada di sekitar kita yang semata-mata berjuang untuk kemudian mencegah jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan virus ini. Saudara-saudara, kita bersama-sama harus bisa menjalankan ini. Kalau kita menginginkan pada bulan Juni, pada bulan Juli kasus ini bisa kita kendalikan. Kasus ini sudah mulai bisa kita kendalikan dan kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi. Pembatasan-pembatasan sudah bisa dikurangi. Komitmennya adalah di kita. Peraturan sudah cukup banyak, kebijakan yang dibuat sudah cukup banyak. Jejaring pengaman sosial sudah dilakukan. Oleh karena itu kuncinya tinggal satu, kepatuhan, disiplin, komitmen yang kuat. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh sebagian, sekelompok. Tetapi harus dikerjakan oleh semua secara bersama-sama, bergotong royong untuk melakukan ini. Oleh karena itu kita berharap bahwa di bulan Agustus kita sudah bisa menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi, sudah bisa menjadi kondisi normal yang baru dalam artian bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin. Disiplin untuk mencuci tangan misalnya. Disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Maka dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan lingkungan kita, dan menyelamatkan bangsa ini. Saudara-saudara, kita yakini kita bisa melakukan itu. Kuncinya adalah kita bersama, kuncinya adalah gotong royong kita. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.